Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadiran di mata kuliah aljabar linear ini. Dan hari ini kita akan membahas apa yang sudah saya tampilkan di screen ini. Ini screen saya bisa kelihatan nggak ya? Bisa, Pak? Terlihat jelas, Pak. Oke, baik. Jadi kita akan membahas vector space and subspace. Kemudian kita membahas column space of A. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan AX sama dengan B. Itu nantinya ya, tapi kita akan membahas column space dulu. Kemudian kita membahas juga null space of A. Jadi matriks A itu dia mengenerate beberapa space ya. Yang pertama, yang mungkin paling penting adalah column space, kemudian nanti ada juga null space. Apa itu semua nanti kita lihat belakangan. Nah, tugas dari pekan kemarin yang dikumpulkan kemarin jam 5 itu sebagai awalan untuk kita masuk ke sebuah konsep terkait column space dan sebagainya. Jadi kita kembali dulu ke sini ya. Kita kembali ke vector space ini. Jadi vector space itu punya requirements. Vector space requirements. Jadi kalau sekedar vektor berkumpul itu belum tentu vector space. Jadi kalau ada anak-anak berkumpul, anak-anak muda berkumpul, belum tentu mereka mahasiswa. Jadi ada persyaratan untuk menjadi sebuah vector space ya. Jadi vector space itu punya persyaratan. Jadi misalnya kalau V itu di dalam sebuah vector space. Ini by definition ya. V in the vector space, in A vector space. Kemudian W juga berada di vector space. Maka persyaratannya kalau kita jadi gini ya. Jadi kalau misalnya V dan W ini berada di vector space yang kita calonkan menjadi vector space, maka syaratnya adalah C kalikan V. Jadi C ini adalah sebuah bilangan skalar saja seperti itu. CV itu berada juga di vector space. Oke, jadi awalnya jadi saya ulangi ya, V vector space kita anggapnya seperti itu, kemudian W juga di vector space, maka V plus W itu juga berada di vector space, kemudian sebuah bilangan kalikan vektor V itu juga in the vector space, are in the vector space. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau ringkas itu juga bisa seperti ini. Jadi kita berangkat dari V dan W itu berada di vector space. Maka C kali V, C itu bilangan skalar gitu ya. Bilangan itu aja, skalar. Jadi dia bilang real yang skalar ya. Jadi akar min 2 bukan akar min 2 bukan real ya. Akar 2 1 1,5 3/4 dan sebagainya itu bilangan real. Kemudian D juga bilangan real seperti itu, kalikan vector space ini semua are in the vector space. Oke. Oke. Kemarin kita sudah melihat contoh-contohnya vector space ya. Kita muat lagi. Example, contohnya itu adalah di R3. Contohnya adalah R3. Ini jadi kalau saya punya sumbu seperti ini, gitu. Kemudian ini sebuah contoh vector space ya. Di dalam PR-nya kemarin tuh kalau nggak salah ada sebutkan contoh yang bukan vector space. Nah, nanti kita sedikit bahas ke arah sana. Nah, ini semua vektor di dalam R3 ini, R3 itu ya vektor yang misalnya 2, 1, 2 misal seperti itu. Ini angka spesial 212 itu angka berapa?
Wiro Sableng ya, tapi mungkin anak sekarang nggak tahu. Tapi nggak masalah. Oke, jadi misal artinya ada 3 komponen seperti itu, 2 1 2 kemudian 1 0 1 dan sebagainya. Jadi 3 komponen berada di R3 gitu. Nah, kemudian ini dia menjadi ini kalau saya karena apa? Karena kali ini saya jumlahkan. Ini saya kalikan dengan 1,5 misalnya dulu. Ini saya kalikan dulu dengan min 6. Saya jumlahkan, dia tetap berada di situ. Mungkin nggak kebayang. Loh, emangnya ada kemungkinan dia tidak berada di R3? Ya, nanti dulu, nanti kita sampai ke sana. Oke. Nah, kita juga sudah bicara apa masalah subspace istilahnya, ya. Kita bicara subspace. Bentar, ini. Oke. Kita bicara subspace itu maknanya adalah kita punya subspace ya. Subspace itu a vector space inside a space. Inside a vector space inside space. Maknanya adalah contohnya adalah jadi kalau saya punya R3 seperti ini kan R3 ini sumbu pertama, sumbu kedua, sumbu ketiga gitu ya. Kemudian kalau saya bicara subspace itu berarti sebagai contoh adalah ruangan apa bidang datar 2 dimensi yang tak terhingga luasnya, tapi dia lewat apa? Dan dia lewat titik ini. Ini juga sebuah vector space. In fact, lebih detail lagi itu adalah sebuah vector space di dalam sebuah space yang lebih besar. Artinya kalau saya punya vektor di sini, katakanlah di ruangan yang oranye ini, saya punya vektor itu, saya punya vektor itu, kalau saya jumlahkan, dia akan tetap berada di bidang datar itu. Kayak apapun kamu jumlahkan, katakanlah ini apa ya sebuah vektor ini, kemudian di sini juga vektor, tapi dia berada di bidang 2 dimensi itu ya. Ini juga kalau kamu jumlahkan, ini kalikan 10, ini kalikan min 1 juta dulu, dan kemudian baru dijumlah, itu tetap akan berada di bidang datar itu. Nggak akan keluar, mencuat, nggak mungkin. Gitu. Jadi ini sebuah konsep matematika yang sangat nice ya, sangat-sangat menyenangkan gitu, bisa dibayangkan. Kemudian contoh subspace yang lain adalah apa? Oh ya, subspace itu termasuk R3-nya sendiri subspace ya, nggak masalah ya. Jadi subspace itu juga ini ya, jadi ini tadi contoh yang ini saya sebutkan plane through 000 is a subspace of R3. Jadi dia ada bidang datar di dalam ruang 3 dimensi itu. Itu ketika saya punya vektor di dalam bidang datar itu sekian vektor itu saya kombinasikan tidak akan keluar dari situ. Ya, pastinya seperti itu. Kemudian juga ini line through 000 is also a subspace ini apa? Oh, space ya of R3. Ini tulisan saya kalau di screen seperti ini nggak begitu bagus. Kalau di papan tulis ya mungkin tidak lebih baik juga, tapi ini kadang susah ini di sini. Oke. Nah ini contohnya ini yang line through ini adalah ya sudah ini katakan dia kita konsiderasinya adalah berada di ruang R3 ya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z seperti itu. Kemudian ada sebuah garis yang dia lewatnya itu lewat situ ya. Jadi lewat katakanlah dia lewat sini.
Jadi ini lewat sini, dan ini vektor yang di sini kan ya cuma ini kan. Misalnya vektor pertama ada ini, kemudian ada ini. Titik-titiknya ini loh. Titik-titik ini kan berarti vektor yang berangkat dari nol ya. Ini nol origin. Nah ini kalau saya jumlahkan, jumlahkan dengan sesama temannya di dalam garis itu, dia nggak akan keluar dari garis itu. Jadi bayangkan ya. Jadi Paul dia akan di sini, dan nggak akan keluar. Jadi itu tetap berada. Jadi dia memenuhi syarat ini. Jadi ketika dijumlahkan dia akan tetap berada di dalam ruang vektor itu. Nah ini adalah ini. Oke, itu sebuah subspace. Nah tentunya juga tidak hanya itu ya. Ada lagi ya, sebagai contoh ada lagi. Itu adalah vektor itu sendiri. Vektor zero vektor itu sendiri. Jadi vektor zero vektor itu by itself itu sebuah subspace. Zero vektor itself. Jadi ini 0, 0, 0 itu by itself adalah sebuah subspace. Kenapa? Ya kembali ke definisi. Jadi matematika itu berangkat dari orang bikin semacam aksiom-aksiom gitu ya. Mereka mendefinisikan, kemudian mereka melihat apakah ini memenuhi ini. Oh ternyata memenuhi, meskipun tampak aneh, tapi kalau dia memenuhi ya sudah, itu by definition itu bagian dari vector space dalam hal ini. Jadi misalnya apa? Coba ini dikalikan dengan 5 gitu. Oh akan tetap tinggal di sini. Tinggal di sini. Coba ini dikalikan 5 ditambah anggota ini dikalikan 10. Tetap 0, 0, 0. Berarti dia membentuk sebuah vector space gitu ya. Nah, kita belajar di ini setiap vector space itu subspace itu harus lewat 0, 0, 0 ini. Harus lewat ke sini. Oke, itu vector space. Nah, ini contoh tadi, contoh subspace ya. Oh ya, PR-nya misalnya, coba kita lihat, tengok sebentar. Kita sempat melihat. Nah ini, ada pertanyaan mengenai PR-nya ini? Nomor berapa mungkin yang agak sedikit ini? Nomor 1 gampang, ya. Nomor 2 mudah. Nomor 3 agak gimana tapi mudah juga. Nomor 4 ini juga mudah, jadi itu harus ditukar barisnya, kemudian dilanjutkan, langsung ketemu. Nomor 5 oke. Nomor 6. Nah, ini nomor 7 ya. Nomor 7. Ini bagi yang bertanya-tanya, Pak, ini kok hurufnya bagus-bagus dan gambar tulisannya kok indah seperti itu. Pakai apa ngetiknya? Saya pakai latex ya. Jadi ini Microsoft Word susah bikin kayak gini ya. Atau ya. Jadi ini source code-nya. Mungkin ada yang penasaran. Boleh ini. Oke, ini guys. Ini soal UTS ya. Ini soal mana tadi? Kuis 3 ini. Oke. Right. Jadi ini mana tadi? Nomor 7, oke. A set of vectors sebagai contoh ya. Ini kita diminta, ini subspace itu kan harusnya X plus Y sama CX plus DY itu tetap berada di subspace itu. Itu kan persyaratan sebuah vector space ya. Jadi remember the subspace requirements. Jadi ini sama ini, atau dengan tangan lain ini, itu tetap berada di subspace. Jadi kita punya sekumpulan vektor. Nah, vektor ini mereka berkumpul, kemudian mereka mengajukan diri pengen menjadi vektor space. Ada yang diterima, ada yang tidak, gitu ya. Nah, syaratnya 2 itu tadi. Nah, sekarang ini syaratnya bisa juga dia
syaratnya bisa aja dia itu cuma memenuhi satu, yang lainnya tidak, gitu ya. Nah, coba ini ya. A set of vectors in R2 for which x plus y stays, but half x may be outside. Oke. Saya kebayangnya ini. Mungkin teman-teman kebayang yang lain. Ya, jadi misalnya saya punya, ini syaratnya apa di R2 ya. Saya kebayangnya seperti ini. Ini R2, sumbu tegak sama sumbu bengkok, sumbu tegak sama sumbu mendatar ya. Ini saya bayangkan kumpulan vektor ya, yang dia ini pakai definisinya apa seperti ini ya. Misalnya ini kan. Jadi definisinya contohnya seperti ini. A set of vectors, kan sudah belajar apa himpunan itu ya. Ada mata kuliah logika dan himpunan semester ini, betul? Betul, Pak, ada. Ada ya. Jadi kita mendefinisikan himpunan seperti apa. Nah, ini himpunan sedemikian rupa, himpunan X dan Y sedemikian rupa sehingga ini semuanya masuk R ya, masuk ke R, bagian dari R. X dan Y sedemikian rupa sehingga ini harus terkumpul jadi satu, jadi dia semacam tuple ya, semacam pasangan berarti vektor gitu. Sedemikian rupa sehingga X kuadrat plus Y kuadrat misalnya ya, ini lebih besar dari katakanlah 1 gitu. Berarti apa? Saya punya lingkaran, kemudian vektor yang saya definisikan seperti ini itu adalah semua yang berada di sini. Ini kumpulan vektor yang berada di sini. Kecuali yang di dalam lingkaran. Nah, yang di dalam lingkaran ini tidak termasuk anggota saya. Nah, contohnya kenapa itu tidak memenuhi sebagai vektor space adalah karena misalnya saya ngambil titik ini, yang di sini ya. Ini titik ini misalnya ya. Atau sebentar, saya ambil yang agak, nah sini misalnya. Ini kalau saya jumlahkan dengan yang lainnya, ini misalnya berapa ini misalnya 2, 3. Kemudian saya jumlahkan dengan ini misalnya. Ini misalnya berapa ini katakanlah ya 0,4. Saya jumlahkan, dia akan menjadi di sini. Katakanlah di ini hasil jumlahannya gitu ya misalnya. 2, 7 gitu ya. Tetap berada di situ. Akan tetapi 2, 3 ini ketika saya paro, dia akan berada di sini. Tik, ya, akan berada di sini yang mana ini dia akan tidak bisa. Oh, kalau 2, 3 mungkin masih memenuhi ya. Katakanlah ini, tepat di pinggirnya ini. Ini saya ganti definisinya apa? Lebih besar atau sama dengan ya. Saya tambahi sama dengan begini, sama dengan 1. Jadi misalnya kita membicarakan di sisi ujungnya ini, tepat di pinggirnya ini masih oke. Jadi kalau misalnya ini saat misalnya ini atau inilah ya. Ini kan apa di sini? -1, 0 gitu ya. Kalau setengahnya dari itu, kan ini contohnya ya, may be outside-nya. Jadi ini kan berarti di sini. Berarti -setengah, 0. Ini kan berarti dia sudah di luar kelompoknya. Nah, itu berarti dia apa? Dia tidak memenuhi syarat sebagai vector space. Gitu ya. Nah, kemudian nomor B, a set of vectors in R2 for which Cx stays in the set but X plus Y may be outside. Kok bisa ya? Other than quarter planes. Oh, ini saya nambah kualifikasi. Kalau nggak ada kualifikasi itu, gimana ini? Ya, misalnya saya punya ini. Kemudian saya mendefinisikan apa? Ini. Pokoknya a set of vector x, y
sedemikian rupa sehingga X lebih besar dari 0, sama dengan nggak apa-apa, kemudian Y lebih besar dari 0. Ini definisi definisi saya mengenai X. Jadi semua yang ada di sini masuk ke dalam anggota itu. Ini saya jumlahkan beres. Saya jumlahkan kemanapun dia akan tetap beres. Tapi kalau atau saya kalikan ya, ini saya kalikan dengan ini beres. Tapi kalau saya kalikan dengan minus, dia akan akan kalikan -1 misalnya, dia akan balik ke sini. Dia berarti tidak termasuk vector space. Nah, ini coba ini nanti teman-teman menemukan kira-kira mana yang ininya ini oke, CX ini oke. Tapi X plus Y may be outside. Nah, may be outside. Berarti dia secara radial oke. Tapi kalau dijumlahkan dia akan outside. Nah, ini sebetulnya contohnya apa? Sebagai contoh kalau saya punya vektor seperti ini. Nah, ini R3. R2 ya, sorry. R2. Kemudian saya mendefinisikannya itu agak asik ya. Jadi misalnya saya mendefinisikan pakai gambar, pakai tulisan bisa, tapi pakai gambar lebih mudah. Dalam hal ini misalnya ini ya. Jadi misalnya saya mendefinisikan, sebenarnya pakai gambar juga nggak apa-apa. Jadi misalnya saya mendefinisikan ini, pakai tulisan bisa ya. Ini sama ini. Oke. Nah, kalau seperti ini, jadi vektor space-nya saya definisikan X, Y sedemikian rupa sehingga X lebih besar daripada 0 sekaligus Y lebih besar daripada 0 atau X kurang dari 0 sekaligus Y kurang dari 0. Jadi ini entah yang ini dan yang ini. Jadi kalau dia positif semua, negatif semua. Nah, seperti ini adalah sebagai contoh apa? Sebagai contoh sebuah kumpulan vektor tapi dia tidak tidak bisa ini. Ya coba kita lihat ya. Jadi misalnya saya kali ini ada di vektor ini misalnya atau yang ini. Ketika saya kalikan baik positif atau negatif dia akan tetap berada di teman-temannya seperti itu ya. Berada di sini. Ini saya kalikan 5 dia ke sini. Saya kalikan -5 dia ke sini, tetap berada di sini. Akan tetapi kalau misalnya ini saya jumlahkan dengan ini misalnya, itu akan hasilnya akan di sini. Nah, ini dia berarti X plus Y may be outside. Oke. Nah, ini contoh kumpulan vektor tapi mereka tidak berupa vektor space. Oke. Itu contoh ini. Kalau diminta yang other than two quarter, ini kan ini ya, two quarter planes ya ini. Jadi bagi contoh ini atau sebenarnya kita bisa membuatnya lebih sempit ya kalau untuk memenuhi syarat itu tadi, yaitu dengan cara misalnya contoh yang lain ya. Contohnya mungkin banyak. Jadi saya membatasinya itu tidak seperempat itu, tapi misalnya dalam kon ya, dalam sebuah ini, kemudian ini. Sorry. Jadi di ruangan ini dia juga akan mempunyai problem yang sama. Mempunyai karakteristik yang sama. Oke. Oke, contoh. Jadi ini dikalikan dengan bilangan real, dia akan tetap berada di sini. Balik juga dia berada di situ. Tapi kalau dijumlahkan dia akan tiba-tiba muncul di sini. Jadi dia bukan vector space. Jadi itu contoh bagaimana sebuah kumpulan vektor tidak mesti vector space. Nah, ini nanti nomor 8 ini kaitannya dengan pelajaran kita berikutnya. Oke, mengenai
vector space, column space of a matrix ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, jadi sekarang kita akan membahas sebuah ini topik yang berkaitan tentunya itu column space of a matrix. Jadi ruang kolom sebuah matriks. Jadi kita membicarakan vektor space tadi itu kita kan lalu bertanya-tanya ini itu datangnya vektor space dari mana? Dari kolom sebuah matriks ya. Jadi misalnya saya punya matriks seperti ini A sama dengan 1, 1, 2 misal seperti ini 2, 1, 3, 3, 1, 4 sebagai contoh, kemudian 4, 1, 5. Oke. Matriksnya punya kolom-kolom ya. Jadi ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Perhatikan kolomnya. Ya, perhatikan kolomnya. Ini ukuran matriksnya berapa kali berapa ini? Halo? Matriksnya ukurannya berapa kali berapa? 4 kali 3. Ya, 4 kali 3. 4 by 3, right? 4 by 3. 4 by 3. 4 by 3. Jadi matriksnya 4 kali 3 seperti itu. Nah, dia berada di R4 ya, tapi ada 3 kolom ya. Jadi berada di in R4 ya. Nah, yang bisa kita katakan itu adalah kalau saya tanyakan, jadi column space of a matrix. Jadi ruang kolomnya itu dibangkitkan dari matriks ini. Jadi vektor space itu dibangkitkan dari kolom sebuah matriks dalam hal ini ya. Ya. Saya katakan di sini column space of A. Jadi ruang kolom matriks ini is a subspace of A. Is a subspace of upspace of R4. Jadi ruang kolomnya itu adalah sebuah subspace atau sub ruang dari R4. R4 ya. Jadi ini kita katakan apa di sini? C dalam kurung A. Jadi ini adalah bagaimana kita menggambarkan itu menandai ruang kolom dari columns of A. Jadi ini coba saya khawatirnya tertutup dengan ini bagi yang melihatnya di rekaman. Sebentar, ini saya hapus dulu. Is a subspace of A. Kita beri lambang C of A. C itu column maksudnya, column space of A. Ini mengingatkan beberapa slide yang lalu. Nah, ini misalnya jadi R3 itu adalah subspace dari dirinya sendiri. Itu oke. Kemudian plane through 0, 0, 0 is a subspace of R3 also. Jadi kalau saya punya vektor seperti ini, itu plane seperti ini, dia akan menjadi apa? Dia adalah subspace dari R3. Ya, ada vektor di dalam bidang datar itu. Ketika saya kombinasikan itu kan membentuk bidang datar yang merupakan subspace dari R3. Nah, ini kalau saya punya R4, column space of A is a subspace of A, kemudian kita tandai dengan ini, seperti ini. Pertanyaannya, what is in that subspace?
apa yang ada di dalam subspace itu. Tentu saja kolom-kolomnya, the columns, of course, kolom-kolomnya berada di ruangan itu. Jadi kita punya ruang subspace, ya, dia dibentuk dari kolom-kolomnya itu. Kemudian ini merupakan subspace dari R4, ya, karena ini ada empat komponen di tiap-tiap vektor. Kita punya 3 vektor, vektor pertama, vektor 2, vektor ketiga. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, seperti itu. Oke. Nah, kita bertanya, apa yang di dalam subspace itu? Jadi kan itu kita bayangkan ada ruang, semacam ruang di dalam, merupakan sub ruang dari ruangan 4 dimensi. Ya. Kemudian apalagi selain kolom-kolomnya? What else? What else there? Yaitu apa yang ada di sana adalah all linear combination, semua or linear combinations, all linear combination of the columns. Jadi semua linear combination of the columns. Oke. Jadi saya punya subspace, sorry, ini salah ini. Subspace of R4 ya, kok A ini. Subspace of R4. Mungkin bagi apa yang sudah tadi, Pak itu R4, mohon maaf ya, sudah risi dari tadi ya. Oke, R4 gitu ya. Terima kasih. Gitu ya. Kadang kita melihat tutorial itu, kemudian oh itu salah tulis. Oh ya, baru kemudian yang gurunya itu baru terakhir akhirnya oh iya ini ada kesalahan itu. Kita udah dari awal risi itu. Tapi ini oke. A subspace of R4 ya. Jadi saya punya ruangan di R4. R4 itu gambarnya seperti ini. Ya nggak bisa digambar ya. Ada 4 sumbu, nggak kebayang gitu ya. Jadi ini ruangan 4 dimensi, kemudian saya punya 3 kolom. Jadi ini membentuk suatu subspace dari R3. Nah, pertanyaan berikutnya saya tanyakan, does the subspace fill the R4? Saya tanya di sini. Teman-teman bisa jawab. Apakah subspace ini mengisi seluruh R4? Mengisi seluruh R4? Jawabannya apa? Gimana? Halo? Apakah masih di sana? Masih, Pak. Oke, kita kembali ke PR-nya dulu ya, yang kemarin itu ya. Oke, saya tutup dengan ini. Kita kembali ke PR-nya yang tadi. Oke. Nah, nomor 8. Oke, describe the column space linear planes of all linear or planes or all of R3 of this particular matrices. Yang nomor A itu mengisi seluruh ruang kolomnya, itu mengisi seluruh ruang 3 dimensi atau hanya bidang datar atau hanya sebuah garis. Yang nomor A. Yang nomor A dulu. Jadi saya punya ruang 3 dimensi. Kemudian saya punya sebuah garis di 100, berarti kira-kira ini. Oh, sorry. Saya pengennya yang merah. Ups. Oke, yang ini. Di 100 ini. Tanggalah. Ini vektor pertama, kolom pertama. Kemudian kolom kedua. 200. Oh, 20 berarti ke arah mana? Oh, masih di sini kok, masih di sini ya, di sini. Ini kolom pertama, ini agak jauh sedikit, ini kolom kedua. Ini akan membentuk garis. Jadi kombinasi seluruh C1 dan C2 itu membentuk garis bidang datar atau seluruh R3. Nomor A.
Jawabannya apa? Halo? Masih di sana? Halo? Ini saya mute apa ya? Enggak ya. Oke, jawabannya apa ini? Nomor A. Ini masih di sana nggak ya? Oh, masih di sini, Pak. Oke, nomor A. Jadi ini describe the column space, ruang kolom dari matriks ini. Jadi kolom pertama kan itu suatu vektor ya. Kolom kedua suatu vektor. Nah, kombinasi dari vektor ini, kalau vektor pertama kalikan 1, kalau vektor kedua kalikan -10, kemudian saya gambar di sini, itu mereka akan membentuk apa ini? Garis, bidang datar, atau seluruh R3? Yang nomor A ini. Halo, kurang jelas? Membentuk apa? Coba Line, dibayangkan. sir? Yes, of course ya, align. Jadi ini semua kalau ini saya gabungkan dengan ini, itu ya nggak akan kemana-mana. Ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Ya sudah saya kombinasikan, dia nggak akan tiba-tiba oh di sini nggak mungkin, impossible. Nah, maka dia akan membentuk apa? Saya ini kombinasinya tuh hanya akan membentuk ini saja, garis garis. Kalau misalnya saya kombinasikan ini kalikan 10 kalikan 2, hasilnya adalah 24 misalnya, 24 00 seperti itu. Ya sudah 24 itu berada di sebelah sini gitu. Jadi mbok kayak apapun, ini kolom pertama digabungkan dengan kolom kedua itu akan hanya berada di garis itu saja. Oke, jelas ya? Yang nomor A. Sekarang yang nomor B. Yang nomor B, jawabannya apa? Langsung aja. Plane. Plane ya. Jadi karena saya di ruang 3 dimensi, R3, kolom pertama 100. Ya, kolom pertama 100. 100 itu ya kira-kira ini. Oke. Kolom kedua 020. 020 ini yang kata sumbu kedua ya, yang ini. 02. Oh, agak banyak panjang dikit ya. Oke, di sini kata. Ini 100 kolom pertama, ini adalah 020 kolom kedua. Nah, kalau saya kombinasikan keduanya ini, dia akan membentuk apa? Bidang datar. Artinya apa? Kolom pertama kali 1 ditambah kolom kedua kali 1, hasilnya adalah titik ini. Sekarang kolom pertama kalikan 2, kolom kedua kalikan 1, hasilnya adalah di sini misalnya. Dan ini akan bentuk bidang datar yang lantainya ini ya, lantai bawah ini. Termasuk yang sini juga. Maksudnya dia akan membentuk bidang datar yang berupa lantainya ini. Dia tidak akan bisa mempunyai kombinasi yang katakanlah saya minta agar dia nembak ke atas ini. Enggak mungkin. Impossible. Kenapa? Saya hanya punya kekuatan 2 buah ini ya. Punya itu ya. Jadi misalnya saya kombinasikan, tolong dong saya diberi kombinasi dari kolom pertama sama kolom kedua agar hasilnya adalah 1, 2, kemudian 8 gitu. Mungkin nggak ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Impossible. Kenapa? Lah ini komponennya aja 0 kok. Misalnya seperti itu ya. Jadi nggak mungkin ini kan berarti ada komponen yang mencuat ke atas ini dengan sheet seperti ini. 8 misalnya di sini. Nggak mungkin. Jadi dia hanya bisa apa yang di kekuatan dari kolom pertama sama kolom kedua. Jelas ya? Seperti itu.
Oke, sekarang yang nomor C. Sebuah garis atau bidang datar atau seluruh R3. Yang C. Line. Line ya. Oke. Kenapa? Karena ya itu ya cuma ini aja kan. Yang kolom kedua itu cuma nggak ngapa-ngapain kok, cuma 0 aja kok. Yang ini kalau yang ini nggak yang kolom kedua ini sebetulnya ngapa-ngapain, tapi dia cuma ngopi dari cuma 2 kalinya kolom pertama seperti itu. Maka yang ini juga dia cuma membentuk sebuah garis. 1, 2, ini garis pertama adalah 1, 1, 2. Nah, taruh sini ya. Nah, ini. Ini saya kombinasikan dengan kayak apapun, kolom pertama dan kedua, kolom kedua juga cuma 0. Tapi ini jika saya kombinasikan dengan apapun, dia hanya akan bisa membentuk apa yang di garis ini. Ini kalikan 10, oh bisa Pak, ini kalikan 10, ya pol ya di sini kan, di garis ini kan. Dia akan hanya membentuk suatu garis saja. Nggak akan mungkin dia membentuk garis apa di sana, nggak mungkin. Ya cuma ini aja. Oke, itu nomor C. Nomor D. Nomor D gimana ini? Apakah dia membentuk garis atau bidang datar atau seluruh R3? Yang nomor D ini. Kolom pertama itu 1, 2, 3. Wah, susah gambarnya. Alah, sini aja. Oke, nggak masalah. Ini kolom pertama. Kolom kedua, loh, 2, oke. Ini bentuk apa ini? Garis, bidang datar atau seluruh R3? Yang nomor D ini. Halo? Halo? Saya bisa dibantu? Yang nomor D ini, dia membentuk garis, bidang datar, atau seluruh R3? Halo? Bisa ya, kurang jelas tadi. Untuk sebuah bidang datar ya? Sorry, sebuah garis ya? Sebuah garis. Kenapa? Ini memang ada tiga kolom. 1, 2, 3. Oke, ada 3 kolom. Tapi ini 0. Ya sudah, ini nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena nggak bisa lalu dia menjangkau kemana. Yang kolom kedua itu pun cuma 2 kalinya kolom pertama. Ya, jadi kolom kedua itu yang ini. Jadi dia dari sini ya tentunya 2, 4, 6. Nah, ini kombinasi kayak apapun itu cuma akan menghasilkan garis yang lewat ini aja. Jadi dia merupakan subspace, tapi dia hanya berupa garis di dalam R3. Itu sebuah line ya. Jadi ini a line. Bisa dipahami? Jadi ini yang kolom kedua, ini kan cuma di sini aja. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kalau saya kombinasikan nggak mungkin dia mencuat ke arah sini, nggak bisa. Jadi dia hanya bisa di garis ini saja. Garis ini saja. Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang yang nomor E. Jawabannya apa ini? Yang nomor E? Sebuah garis atau sebuah bidang datar atau seluruh R3? Yang ini. Sorry. Lebih enak. Oke, seperti ini. Nomor E itu sebuah garis atau sebuah bidang datar atau seluruh R3? Jawabannya apa? Nomor E ini? Halo?
Ini masih ya bidang datar ya. Oke, ini sebuah bidang datar karena apa? Dia ada ini. Jadi ini adalah oke, ini kolom pertama 1, 2, 3. Ini exit-nya ya. Ini saya nggak gambar secara akurat. Ini 1, 2, 3. Ini kolom pertama. Ini adalah kolom kedua. Saya lanjut di sini. Ini kolom kedua. Kolom kedua. Cuma 2 kalinya kolom pertama. Wah, ini nggak banyak harapan. Ternyata kolom ketiga ini adalah 001. Nih, ini kolom ketiga. Nah, mereka bersama-sama itu membentuk suatu dinding seperti ini, termasuk yang sebelah sana juga. Mereka membentuk suatu bidang datar, 2 bidang datar di dalam sebuah bidang datar di sebuah bidang datar di sebuah ruang 3 dimensi. Oke ya. Nah, kalau nomor F ini jawabannya apa? Apakah dia garis saja atau bidang datar atau seluruh R3? Kalau F ini ya dia seluruh R3 ya. Kenapa? Karena semua kolom itu merdeka satu sama lain, bebas satu sama lain ya. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua, kolom pertama, kolom kedua 020 ya. Ini kolom ketiga. Ini kolom ketiga. 1, 2, 3. Ini kolom ketiga dia adalah suatu bidang bidang kok bukan bidang. Jadi dia R3, seluruh R3 bisa dijangkau. Ini permintaan yang kayak apapun bisa dipenuhi. Jadi saya pengen ini menjangkau 10, 8, 2.5. Bisa diatur bisa gitu agar kombinasinya nanti nembak ke arah sini. Jadi semuanya bisa dipenuhi. Oke, itu dari PR kita yang kemarin. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Pertanyaan sekarang. Sedikit kembali ke yang PR tadi ya. Ini. Kalau yang misalnya yang A ini ya, ini apakah memenuhi seluruh R3? Oh jelas tidak, dia kan cuma 2 kolom kan. Seperti ini. Oh yang ini gimana? Loh kalau gitu yang ini gimana ya? Kalau yang ini misalnya. Ini apa memenuhi seluruh R3? Apakah memenuhi R3? Oh tidak. Memang dia punya 3 kolom, tapi kolom pertama dan kedua itu cuma berhimpitan gitu aja. Satunya 2 kalinya. Ya sudah, dia cuma ini. Kemudian yang ini misalnya, ini apakah memenuhi R3? Apakah memenuhi R3? Oh, tidak ya. Karena dia cuma punya apa? Dia kolomnya memang 3 tapi 0 dan ini pun kolom kedua pun dia tidak merdeka dari kolom pertama. Ini cuma 2 kalinya sehingga dia berimbang. Jadi dia hanya berupa garis di ruang 3 dimensi. Sama dengan yang ini, yang nomor A tadi itu. Ini apakah memenuhi R3? Jelas tidak ya, cuma 2 kolom kok. Ya, apalagi R3 jelas nggak bisa. Tapi ternyata bidang datar pun tidak. Kan ekspektasinya oke ada 2 kolom, mending bisa menjadi bidang datar. Tapi itu pun tidak. Karena apa? Karena kolom kedua cuma 2 kalinya kolom pertama. Yang satu begini, yang satunya di sini. Jadi ya dia cuma garis di sini aja. Gitu. Saya harap cukup jelas. Oke, itu dari PR-nya kemarin. Kita kembali ke sini. Ya. Semua kombinasi linear dari kolom. Nah, pertanyaan saya, apakah subspace yang dibentuk oleh kolom-kolom ini mengisi seluruh R4? Saya tanya seperti itu. Apakah seluruh subspace yang dibentuk oleh kolom-kolomnya matriks A ini itu apakah mengisi seluruh R4? Jawabannya apa? Tidak. Tidak ya.
Jawabannya jelas tidak. Kenapa? Ya dia cuma 3 kolom kan. Jadi R4 itu kan minimal setidaknya kita bayangkan harus ada 4 kolom untuk menjelaskan untuk bisa nembak kemana-mana. Jadi dia ada semacam gimana ya, bidang datar atau bidang atau gimana itu nanti di R4. Coba kita lihat ya, kita pelajari lebih lanjut. Nah, does the subspace fill the R4? No, tidak. Kan hanya 3 kolom kan. We have only 3 columns, guys. Jadi it is a smaller space. Kita katakan seperti itu. Smaller subspace. Jadi dia punya sebuah sub ruang yang lebih kecil dari seluruh R4. Pertanyaannya kemudian, how much smaller? Seberapa lebih kecilnya? Jadi seberapa lebih kecil? Memang dia lebih kecil ya. Tidak seluruh R4, seberapa lebih kecil. Jadi ini nanti kita akan berangkat dari sini cukup banyak ya. Oke. Ini nanti pertanyaannya adalah ini critical connection with linear equation. Jadi nanti kita kaitannya dengan linear equations. Oke. Jadi ini pertanyaannya adalah apa? Does, dengan kata lain, does AX, A-nya yang di atas itu ya, AX equals B have a solution for every B. Jadi apakah AX sama dengan B itu punya penyelesaian untuk tiap B. B yang kayak apa pun bisa diselesaikan. Jawabannya adalah no ya. Ya tadi kan kita lihat ini kan tidak memenuhi seluruh R4. Jadi kalau R4 ini kalau saya ngawur B-nya ini, coba ini saya dalam arti random ya. Coba tolong saya diberi X kombinasi X untuk yang nanti bisa memenuhi 10, 1, 1 pi misalnya seperti ini. Dia nggak akan mungkin bisa seperti itu. Kau tahu Pak? Dia nih nanti akan jelas ya. Oke. Jadi lalu pertanyaan berikutnya adalah which B is okay. Artinya B yang seperti apa yang bisa memenuhi AX sama B itu ada penyelesaiannya. Jadi di sini kita punya apa? 4 equation, 4 persamaan. Kemudian 3 unknowns. Jadi 4 persamaan dan 3 yang tidak diketahui. 3 yang tidak diketahui. 3 yang tidak diketahui. Oke. Maksudnya gini. Kembali ke matriks ini ya. Oke, saya coba ini saya harus baru, oke. Oke. Jadi kalau matriks tadi itu berarti saya bilang AX itu kan berarti ini X vektor ya. Itu berarti saya mengkombinasikan apa? Mengkombinasikan kolomnya ya. 1 1 2 2 1 3 4 1 5. Oke. Sekalikan dengan X. X ini adalah X1, X2, X3. Oke. Sama dengan B. B itu apa? Oke, B1, B2, B3, B4.
Ini adalah B-nya. Oke ya. Oke. Jadi tadi sudah deklarasikan katanya bahwa ini tidak 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 penuh R4 ya. Tapi kita tanya seberapa lebih kecil ya. Seberapa lebih. Ini kalau saya kembali ke pertanyaan ini, smaller space. Jadi dia berada di ruang yang lebih kecil. Nah, seberapa lebih kecil? Oke, apakah ini dia tidak, memang katakanlah dia kan berada di R4 ya. Dia tidak memenuhi seluruh R4. Nah, dia tidak memenuhi seluruh R4. Kemudian pertanyaannya, oke, kalau gitu apakah dia membentuk R3? Membentuk sebuah ruang tiga dimensi yang merupakan subruang dari R4? Ternyata juga kalau kita lihat itu tidak ya. Kenapa? Kenapa? Karena yang kolom ketiga, yang ini ya. Karena apa? Karena kolom ketiga yang ini, kolom ketiga itu cuma kolom pertama tambah kolom kedua. Jadi kolom pertama tambah kolom kedua jadi kolom ketiga. Betul nggak? Bisa dibayangkan ya. Kolom pertama tambah kolom kedua sama dengan kolom ketiga. Kolom pertama tambah kolom kedua jadi jadi suatu vektor itu dijadikan vektor ketiga. Ya sudah, itu berarti aslinya matriks ini kekuatannya cuma berada di dua bidang datar. Jadi kita ini adalah bidang datar yang berada di dalam ruang 4 dimensi. Ini mungkin nggak bisa dibayangkan, tapi lama-lama kita merasa bisa bayangkan gitu ya. Jadi ini ada bidang datar yang berada di ruang 4 dimensi. Gitu ya. Jadi bidang datar yang berada di ruang 4 dimensi. Itu seberapa kecilnya. Jadi kita tanya how much smaller ya. Jadi how much smaller itu karena apa tadi? Apakah memenuhi R4? Oh jelas enggak. Saya cuma punya 3 vektor kok. Seperti itu. Apakah dia 3 vektor ini membentuk subruang 3 dimensi dalam ruang 4 dimensi? Oh tidak. Ternyata apa? Karena kolom ketiga itu cuma tambahan dari kolom pertama dan kedua. Sehingga oh ya sudah, ini adalah menjadi vektor hanya membentuk bidang datar di ruang di ruang 4 dimensi. Nih, jadi kalau ikut kuliah ini kita seakan-akan bisa membayangkan ruang 4 dimensi ya. Merasa bisa. Oke. Nah, ini kembali ke sini. Jadi AX sama dengan B itu kan berarti saya mengkombinasikan kolom. Ingat ya pelajaran di pertemuan pertama. Kolom pertama kalikan X1, kolom kedua kalikan X2, ketiga kalikan X3. Ups. Apa tadi itu? Oh, itu menghapus ternyata. Ctrl X. Oke, baik. Saya tulis lagi terpaksanya ini. Oke. AX dengan X-nya ini vektor pastinya. Itu adalah A-nya tadi apa? 1, 1, 2. Kemudian 2, 1, 3. Kemudian 3, 1, 4. Kemudian 4, 1, 5. Nah, ini dikalikan dengan X1, X2, X3. Aduh, X3. Ups. Mereka terkumpul. Ingat ya, kalau dari sisi ukuran ini juga benar pastinya. Ini adalah B1, B2, B3, B4. Nah, ini kalau kita lihat dari perukuran ini pastinya ya benar-benar saja ya ini adalah 4x3, 4x3, ini 3x1, ya ini ukuran 3 di dalamnya ini benar, kemudian ini pastinya menjadi 4x1. Oke. Tapi secara aljabar linear, ini teman-teman harus membayangkan bahwa ini adalah kombinasi kolom ya. Jadi kolom pertama kalikan X1, kolom pertama kalikan X1, kolom
kolom kedua kalikan X2, kemudian di sini ada lagi satu kolom ketiga kalikan X3 seperti itu. Kolom-kolomnya ini dikombinasi, jadilah dia B yang seperti ini. Jadi apa? Kita tekankan di sini the combination of these columns do not fill, tidak ngisi ya, fill the four-dimensional space. The combination of these columns don't fill the four-dimensional space. Jadi apa yang saya masukkan di sini? Itu kalau B-nya B-nya random, katakanlah itu nggak ada penyelesaiannya. Nggak ada penyelesaiannya. Oke. Jadi kalau B-nya itu misalnya 2, 8, min 1, 3 misalnya, itu saya agak ngawur, tapi insya Allah itu nggak ada penyelesaiannya untuk AX sama dengan B. Tapi, but sebentar. Ya, oke. But for some B, actually you can solve it. We can solve it. Jadi AX sama dengan B itu tidak ada penyelesaiannya untuk sistem persamaan ini umumnya, tapi untuk B tertentu itu bisa. B yang seperti apa? B yang berada di ruang kolomnya tadi itu. Contoh ya, small example ya. Small example. Jadi misalnya ini example contoh kecil ya. Saya bikin dulu. Saya punya A sama dengan matriks ini ceritanya. Ini 1, 2. Oke. Kemudian ini kan berarti saya punya cuma satu kolom aja di ruang 2 dimensi. Tapi punya satu kolom aja. Hanya punya satu kolom. Jadi ini sumbunya. Ya. Kemudian saya punya 1, 2. 1, 2 itu berarti sekitar mana? 1, 2. Sorry. 1, 2. Oke, sini ya katakanlah ya. Oke, ini kolom pertama. Dan satu-satunya kolom. Oke, itu matriks A saya. Cuma 2 kali 1. Dan saya punya gambar seperti itu. Nah, kemudian kalau saya saya diminta untuk menyelesaikan seperti ini. AX sama dengan B. AX sama dengan B, dan ini B-nya adalah ini. 3 misalnya seperti ini, 3, 3. Oke. AX sama dengan B itu 3, 3. Dengan kata lain, saya diminta untuk mengkombinasikan kolom, ya cuma punya satu kolom ya. Saya mengkombinasikan ini 1, 2. Saya diminta kalikan dengan X. X ini kebetulan cuma angka dalam hal ini. Itu agar sama dengan 3, 3. Ini bisa diselesaikan nggak ini? Apakah ini bisa diselesaikan? Halo? Ini bisa diselesaikan nggak ini? Ini 1, 2 matriksnya. Kemudian ini diminta menyelesaikan untuk 3, 3. Ini kan berarti 3, 3 itu berada di sebelah sini ya. Ini 1, 2, 1, 2, 3. Oke, salah sini. Nah, ini kolomnya, ini kemudian ini matriksnya. Ini B-nya ya, ini B-nya, ini B, ini A, matriks A kolom pertama. Nah, kalau saya punya keadaan seperti ini,
itu apakah ada X yang memenuhi, yang kalau saya kalikan dengan ini 1, 2, kolom pertama, ya satu-satunya kolom, kalikan suatu bilangan agar sama dengan 3, 3. Itu memungkinkan nggak? Apakah ada yang memenuhi itu? Halo? Ada nggak X yang memenuhi itu? Halo? Apakah masih di sana? Tidak ada. Tidak ada yang memenuhi ya. Jadi kita kayak apapun ini kombinasinya, itu tidak akan ada yang memenuhi ini. Itu untuk AX sama dengan B yang ini. AX sama dengan B itu tidak ada penyelesaian untuk X yang bisa untuk memenuhi 3, 3. Saya kalikan dengan berapapun ini nggak akan bisa. Entah dia akan ke sini, nggak akan kena ke sini. Nah, tapi untuk B tertentu itu ada jawabannya. Untuk B tertentu itu ada jawabannya. Untuk B tertentu itu ada jawabannya. Jadi misalnya saya tulis di sini ya. Here for some B you can find the solution. You can find a solution. Jadi misalnya AX sama dengan B. Ini contoh yang dengan A-nya sama, yaitu ini. A-nya yang ini. AX sama dengan B. Itu saya minta agar di sini B-nya adalah katakanlah 5, 10. 5, 10. Jadi secara geometris gambarnya adalah seperti ini. Jadi A-nya kolom pertama adalah ini. Satu-satunya kolom ya. 1, 2, ini kolom pertama, ini A. Kemudian saya diminta untuk memenuhi ini, yaitu B itu berada di 5, 10. B itu adalah 5, 10, yaitu ini. Yang ini ya, 5, 10 ini. Nah, ini B. Ini B. Ini 1, 2, 5. Dan dalam hal ini itu bakalan ada jawabannya. Itu ada jawabannya, yaitu apa? Kita kan diminta ini ya. Ini kan ada 1, 2. Tolong kalikan sesuatu dalam ini X itu agar sama dengan 5, 10. Ya ini kebetulan ada jawabannya. Ini AX sama dengan B ya. Untuk AX sama dengan B yang ini itu ada jawabannya. Jawabannya berapa X-nya ini? Berapa jawabannya? 5. 5 ya. Jawaban ini ada 5. Artinya vektor ini kalikan 5 ya jadinya 5, 10. Tapi untuk ini nggak ada jawabannya. Jadi saya tidak bisa memaksa ini agar ketemu di situ gitu. Jadi itu adalah contoh yang apa? Nggak ada. Tapi kalau saya kolomnya lebih dari 1 ya jelas bisa. Jadi misalnya saya punya misalnya A-nya, untuk saya kembali ke sini ya, kembali ke sini. A-nya sama dengan tidak lagi 1, 2 tapi 1, 2 kolom pertama, kemudian saya punya kolom kedua yaitu misalnya 0, 1 gitu ya. Ini saya jelas bisa. Jadi 1, 2, 0, 1, kolom pertama kalikan X1, kolom kedua kalikan X2. Ini saya minta agar menjadi berapa tadi mintanya? 3, 3 gitu. Ya sudah, ini adalah jawabannya adalah jawabannya adalah ini 3 min 3 gitu ya. Oke. Jadi kolom pertama kalikan 3, kolom kedua kalikan min 3, jumlahkan jadilah 3, 3. Kayak contoh ya. Jadi ini ya kalau ini mau target kayak apapun B-nya tetap bisa dipenuhi. Nah, itu maksud saya seperti itu. Nah, kembali ke persamaan yang ini.
Kembali ke situ. Jadi kolom-kolomnya A ini, kolomnya ini itu dikombinasikan itu tidak akan memenuhi seluruh R4 ya. Ini saya harus anu lagi ini ternyata. Bikin dan menggambar baru ya. Jadi kembali ke sini. AX sama dengan 1, 1, 2. Saya harus ulang terus ini. 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4. Kemudian 4, 1, 5. Seperti itu. Kemudian ini saya kalikan dengan X1, X2. Dalam arti apa? Tiap-tiap kolomnya itu saya saya kalikan ya dengan bilangan. Jadi sekali lagi ini adalah kombinasi. Tolong ini dipikirkan sebagai sebuah kombinasi kolom. Kita pikirkan sebagai kombinasi kolom. Jadi kolom pertama, set. Kolom kedua, set, seperti ini. Kolom ketiga seperti ini. Kolom pertama kalikan X1, kolom kedua kalikan X2, kolom ketiga kalikan X3. Ini cara kita memikirkan perkalian matriks ini. Tentu ini matriksnya bisa dikalikan kayak pikiran yang manapun, ya nggak masalah, itu semua benar, tapi interpretasinya itu penting. Jadi ini adalah kolom pertama kali X1 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah perkalian matriks seperti itu. Nah, kemudian ini hasilnya adalah apa? Ya sebuah kombinasi kolom. Kombinasi kolom ya berarti sebuah kolom baru. B1, B2, B3, dan B4. Oke, nah itu adalah kombinasi kolomnya seperti itu. Kombinasi kolom. Jadi di kolomnya dikombinasikan menjadi kolom baru. Ya kolom kalau dikombinasikan ya dia jadi kolom baru kan. Kolom pertama kalikan ini, kolom pertama kalikan X1, kolom kedua kalikan X2, kolom ketiga kalikan X3 dijumlahkan ya jadi kolom lagi, nggak mungkin jadi matriks ya. Jadi kolom lagi berupa yang kita namai B1, B2, B3, B4. Gitu. Oke. Jadi kita sudah bilang bahwa kita tekankan di sini ya. Kita bilang lagi the combinations of these columns don't fill the four-dimensional space. Itu kita tekankan. Jadi kombinasi kolomnya, kolom-kolom ini kemudian tidak akan mengisi ruang 4 dimensi. Itu sudah jelas. Nah, berangkat dari yang ini tadi, contoh-contoh yang ini, ya kita tanyakan di sini. Which right hand side RHS ya. Which right hand side RHS itu right hand side apa ruas kanan ya dalam persamaan ruas kanan. Jadi kita nulis dari kiri kanan kemudian sama dengan nah itu sama dengan B dalam hal ini. Which right hand side allow me to solve this. Jadi ruas kanan yang seperti apakah yang membuat saya bisa menyelesaikan persamaan AX sama dengan B? Atau dengan kata lain, which bis B yang kayak apa allow this system to be solvable. Jadi B yang seperti apakah yang kemudian mengizinkan sistem ini untuk bisa diselesaikan. Jadi bisa diselesaikan menjadi oh ini X1-nya, ini X2-nya dan seterusnya. Oke, sekarang gini. Coba saya diberitahu coba kita kasih contoh ya, kita kasih contoh right hand side yang bisa kita selesaikan. Jadi misalnya gini, AX kan berarti saya gambar lagi. Oke. Kemudian
itu saya kalikan dengan sesuatu agar sama dengan misalnya ini ya. Misalnya ini saya akan, oke. Oke, misalnya saya pengen ini menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi B-nya 1, 2, 3, 4. Ini ada penyelesaiannya nggak ini? Kalau yang pas, yang angka ini ada penyelesaiannya nggak? Ini kan AX sama dengan B ya. Jadi ini B-nya itu ada penyelesaiannya nggak itu? Halo, jawabannya apa ini? Untuk yang nomor ini, untuk yang contoh ini, B-nya 1, 2, 3, 4. Maka X-nya itu, ini kombinasi kolomnya, kombinasinya apa aja nih? Bisa saya dibantu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? A-nya sama dengan itu. Jadi kalau kita memikirkan kolom, itu kemudian AX sama dengan B, ini B-nya. Itu jawabannya apa? Yang ini titik-titiknya ini kan saya harus mengkombinasikan kan, kolom pertama kalikan sekian, kolom kedua kalikan sekian, kolom ketiga kalikan sekian, jadilah dia B. Nah, saya diminta mencari ini kan X vektor ya. Jawabannya apa? Yang nomor itu? 100. Ya, 100 ya. 100. Salah satu jawabannya adalah 100. Percaya atau tidak ini lebih dari satu jawabannya. Banyak ya, tak beri. Oke, ini 100 adalah jawabannya. Oke, tapi itu dulu ya, jawabannya adalah 100. Oke. Kemudian misalnya itu 100 salah satu jawabannya. Kalau misalnya saya menjawab misalnya 0 min 1 1. Itu juga menjawab itu. Hasilnya adalah 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 juga. Oke. Itu adalah untuk 1, 2, 3, 4. Nah, misal gini lagi. Misalnya saya punya sebelah kanannya ini sama ya. Jadi ini matriks A, kemudian ini misalnya saya pengen sekarang ini. Saya pengen ini. Sekarang saya pengen 1, 1, 1, 1. Jawabannya apa ini di sini? Agar jawabannya 1, 1, 1 sebelah B-nya itu. Jadi saya ini menjawab pertanyaan ini. B yang seperti apa? Which B's allow the system to be solvable. Jadi B yang seperti apakah yang membuat sistem ini bisa diselesaikan. Nah, sekarang jawabannya apa kalau ini matriksnya masih sama? Ini A, kemudian ini X, ini B. Ini X, ini B. Ini matriksnya masih sama. Ini jawabannya berapa ini untuk yang bawah ini? Agar dia jawabannya 1, 1, 1. 1. Halo? Untuk A yang sama. Jawabannya apa agar ini menjadi 1, 1, 1, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ya, terima kasih. 0, 1, 0. Karena dia cuma ngambil kolom kedua aja kan. Oke. Jawaban yang lain juga ada. Misalnya tadi min 1, 0, 1. Itu juga akan menghasilkan 1, 1, 1, 1. Kok bisa ya Pak? Ah, itu nanti kita masuk ke pembahasan yang nanti. Nah, oke. Tapi intinya gini.
dari semua ini, jadi ada B yang dia membuat sistem ini bisa diselesaikan. Ya, ada B yang membuat sistem ini diselesaikan. Tadi saya menulis angka kok kemudian tahu agar ini bisa diselesaikan. Ya karena saya mikirnya X1 ini dulu ya. X1, X2, X3-nya apa dulu, kemudian B. Seperti itu. Jadi saya memikirkan X1-nya berapa dulu, X2-nya berapa dulu, X3-nya berapa dulu. Artinya kolom sekian, kolom pertama kali sekian, tambah kolom kedua kali sekian, tambah kedua kali sekian. Baru kemudian saya menuliskan 1, 2, 3, 4 seperti ini. So, jawabannya, jadi pertanyaan saya, B yang mana yang membuat ini bisa diselesaikan? B yang mana yang membuat sistem ini bisa diselesaikan? Jawabannya apa? Yaitu tadi saya kan ini mengkombinasikan dulu kan. Jadi misalnya ini lagi saya membuat agar misalnya ini ya, misalnya saya pengen ini menjadi misalnya 21, 31, 41, 51 misal seperti ini. Ini ada jawabannya. Ada jawabannya, yaitu misalnya salah satu jawabannya adalah kalau X-nya adalah 0, 1, 10 gitu ya. Akan menjadi seperti ini. 0, 1, 10 itu X1, X2, X3-nya. Akan jawaban seperti itu. Artinya apa? Saya ke X1, X2, X3 dulu, baru kemudian saya menulis tebakannya seperti itu. Nah, pertanyaan ini, which bits allow this system to be solvable? Oke. Jadi jawabannya sistem AX sama dengan B itu ada penyelesaiannya kalau apa? Kalau B-nya berada di mana? Itu bisa B-nya AX sama dengan B, itu ada penyelesaiannya has solution atau lebih dari satu juga mungkin. AX sama dengan B itu ada penyelesaiannya if B is in. Kalau B-nya berada di mana? Berada di column space-nya. Column space of A. Jadi AX sama dengan B itu akan ada penyelesaiannya kalau itu ada di column space. Jadi we can solve AX equals B exactly when B is in the column space. Jadi kalau B-nya berada di ruang kolomnya itu bisa diselesaikan. Jadi mirip dengan yang ini tadi ya. Di ini ruang kolomnya, yang ini ya, yang ini ruang kolomnya, B-nya nggak berada di situ, ya nggak bisa diselesaikan. Ini B di ruang kolomnya, di ruang kolom dari A, dia bisa diselesaikan seperti itu. Nah, ini dia. Oke, itu adalah jawabannya, gitu ya. Oke. Itu jawaban untuk B. Jadi B-nya itu bisa diselesaikan kalau B-nya itu berada di ruang kolomnya tadi itu. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau saya
lagi-lagi menulis ininya. Oke, saya pengen, oh ya ini saya bagikan dulu ininya apa absennya. Jadi ruang kolom. Jadi kalau matriksnya seperti tadi, ini kan matriksnya seperti itu. Kemudian kalau saya coba tulis ulang lagi, karena kita tidak pakai whiteboard yang ini. Tapi ini oke, in any case. Jadi A-nya itu adalah berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4. Oke. Pertanyaannya adalah apa? Apakah kolom-kolomnya ini independen ya? Now, sekarang are those 3 column independent? Apakah ketiga kolomnya itu independen? Independen itu merdeka satu sama lain. Jadi atau dengan pertanyaan lain, does oh my god, each column contribute something new? Something new or not? Jadi apakah setiap kolom itu mengkontribusikan sesuatu yang baru atau tidak? Jadi apakah salah satu dari kolom itu tidak mengkontribusikan sesuatu yang baru? Bisa nggak saya mengambil satu kolom kemudian kita tetap berada di ruang yang sama gitu ya. Katakanlah saya membuang kolom ini misalnya, apakah dia tetap berada di ruang yang sama? Ya, artinya apa? Ternyata kolom ketiga ini adalah hanya merupakan jumlahan kolom pertama tambah kolom kedua. Kolom pertama tambah kolom kedua. Jadi pivot kolomnya nanti kemarin kita sudah membahas pivot kolomnya itu cuma kolom pertama dan kolom kedua. Ya ini bisa juga kolom kedua itu cuma kolom ketiga dikurangi kolom pertama, gitu juga bisa berpikirnya, atau yang lain-lainnya seperti itu. Jadi ini tuh aslinya itu hanya two dimensional space di ruang 2 dimensi inside R4. Jadi seakan-akan kita punya ruang 4 dimensi, kemudian matriks A-nya ini kolom-kolomnya membentuk ruangan hanya 2 dimensi saja. Meskipun kolomnya 3, tapi kolomnya karena tidak independen, jadi tidak independen itu berarti katakanlah saya punya ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga cuma ini aja. Cuma jumlahannya aja seperti ini. Jadi ini tidak hanya membentuk satu bidang datar. Kalau kolom ketiganya begini, nah oke lah ini nanti dia membentuk suatu tiga dimensi. Tapi karena ini kolom pertama, kolom kedua, oke, dia membentuk bidang datar kan? Nah, seperti ini, bisa dilihat ini lurusnya. Akan tapi ternyata kolom ketiga tidak menambah kontribusi baru, dia hanya di sini aja. Dan ini semua hanya membentuk bidang datar. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Dia berada di ruang R4. Nah, ini adalah sedikit tentang atau utamanya tentang ruang kolom. Jadi ruang kolom itu sebenarnya simpel seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana kita memahami ruang kolom. Ini tampaknya mungkin agak banyak dan kompleks dan complicated, tapi aslinya
gagasannya sederhana sekali. Saya punya kolom dalam matriks pertama, tiap kolom itu merepresentasikan suatu vektor. Kemudian di ruang itu, katakanlah dia ada 4 elemen, berarti di ruang R4, apakah dia itu independen atau tidak? Apakah hanya membentuk, ada 3 vektor yang hanya membentuk dua dimensi saja, dan sebagainya. Jadi ini adalah pertimbangan bagaimana matriks itu, kolom-kolomnya itu membangkitkan suatu vector space. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. sir. Thank you, sir.